Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah tiba saatnya sekarang untuk kita ikuti bersama acara Mutiara Hikmah bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaki, pengasuh Pondok Pesantren Al-Fitrah Kedinding Surabaya. Kali ini kita sudah sampai pada seri yang ke-7 dengan bahasan Ikhlas. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ وَقَالَ تَعَالَى وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَقَالَ تَعَالَى فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الحديث صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. Untuk melanjutkan pengajian yang telah kita ajarkan pada bulan-bulan yang telah berlalu, yaitu berkenaan dengan ikhlas dan kesungguhan kita di dalam bertawajjuh, di dalam menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga apa yang akan kami sampaikan ini akan bermanfaat dan membuka hati kita meraih taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ya, coba ini diartikan, siapa yang mengerti dirinya berarti dia itu bodoh dirinya. Lu kan bingung? Sudah. Yang dimaksudkan ngerti itu seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Taufik, ya. Orang yang mengerti dirinya itu orang yang bodoh dirinya. Memang bingung memang. Ya. Ada kata-kata man arafa nafsah faqad arafa rabbah wa man jahila nafsah faqad jahila rabbah wa man la yamliku nafsah faqad malaka ghairuh.
Wa man lam yasun nafsah lam yanfa'hu ilmu. Nah, gitu kan. Kalau orang itu tidak mengerti siapa dirinya, maka dia tidak akan mengerti siapa Allahnya. Siapa orang yang bodoh tentang dirinya, maka tentu dia akan lebih bodoh tentang dirinya. Siapa orang yang tidak menguasai dirinya, dia akan dikuasai dirinya. Sudah? Dan siapapun orang yang tidak bisa menghargai dirinya dan menyayangi dirinya, maka sama aja dengan tidak bermanfaat ilmunya. Silahkan. Wong orang perlunya kita kan hanya satu aja kan. Ingin jadi orang yang genah. Kalau udah genah selamat. Nggak ada ceritanya kok orang nggak genah itu selamat. Ya, jadi mereka ya apa itu intelektual, apa itu cendekiawan, apa pakar-pakar. Selaginya dia belum bisa menghargai, menjaga dirinya, sama dengan dia itu tidak bermanfaat ilmunya kok. Ya apa begitu? Jadi kata makrifat itu mengerti dan menyadari. Ya. Mengerti siapa dirinya, menyadari siapa dirinya, dan mengerti siapa Allah. Itu. Dengan kita merasa hina, dengan kita merasa lemah, tentu kita akan mengakui bahwa Allah Ta'ala itu maha kuat, maha kuasa. Nah kalau orang itu sudah begitu, tentu akan bisa mengerti dan menerima. Jadi sebetulnya ya, dinding-dinding hati yang harus dizikiri dengan thoriqoh itu sebetulnya untuk menembus dan membersihkan pengakuan-pengakuan ini loh, sebetulnya itu. Gitu loh, silahkan. Ya. Jadi paham ya? Jadi kalau udah begitu, dengan sadar maliki yaumiddin akan jadi sungguh-sungguh iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lah, untuk kesungguhan menjadi sempurna itu harus menyatukan diri kepada Allah dengan menyadari penuh ma'rifat. Lah, untuk konsep ma'rifat ya, itu menyatukan dirinya cukup dengan 4 jalan. Ya. Yang satu tauhidul qasdi lillah. Menyatukan tujuannya semata-mata hanya kepada Allah. Agar apa? Agar pikiran dan hati ini tidak tercampur yang macam-macam. Jangan lagi nggak baik, walaupun baik tidak. Ya. Tujuan satu kepada Allah. Ya. Yang nomor 2, tauhidul fi'li lillah. Menyatukan semua daya upayanya, semua usahanya yang telah dikerjakan itu dikembalikan atas rahmat pertolongan Allah. Maaf. Ya. Kalau satu ini ya, tidak dipegang, jangan berharap-harap rahasia dan nur Allah akan masuk ke dalam hati. Kenapa? Karena tauhidul fi'li ini untuk membersihkan kita, mensucikan kita dari rasa pengaku-ngakuan. Cukup. Ya. Seorang wali itu dilindungi oleh Allah. Pintu pertama wali itu dilindungi oleh Allah. 1, dia tidak boleh merasa. Lebih-lebih mengaku. Silahkan kamu punya ilmu. Silahkan kamu ahli ibadah zikir. Silahkan kamu berjuang apapun. Silahkan kamu berdemi-demi apapun. Tapi jangan sekali-sekali kamu merasa bahwa saya habis. Hati-hati. Ya, tauhidul fi'li. Ya, kembalikan. Malah
cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dari Sayyidina Husain radhiyallahu an, yang bernama Sayyidina Zainul Abidin. Ini satu-satunya cucu Rasulullah yang turunan Sayyidina Husain yang sempat nggak terbunuh. Kalau ini sampai terbunuh, nggak ada lagi sudah. Yang dari Sayyidina Husain. Apa? Beliau mempunyai satu pendapat. Kullu syai'in min af'alika idza tasalat bihi ru'yatuk fadzalika dalilun ala annahu lam yuqbal. Wa kullu syai'in min af'alika idza qata'at bihi ru'yatuk fadzalika dalilun ala annahu yuqbal. Setiap langkah aktivitas perjuanganmu apapun, selagi di dalam pemikiran dan hatimu masih dikait-kaitkan dengan ilmu, kemampuan, keahlianmu, tidak dikembalikan atas rahmat pertolongan Allah, dia menunjukkan tidak akan diterima oleh Allah. Yuk, mau apa? Ya? Ini hati-hati. Ini tauhidul fi'li. Begitu habis sembahyang, astagfirullahaladzim, banyak salahnya saya ya Allah, banyak salahnya ya Allah, banyak salahnya ya Allah. Ya, jangan diakui. Ya, begitu habis begitu, disyukuri kepada Allah. Tapi walaupun bagaimana ya Allah, alhamdulillah wa syukrulillah, berkat rahmat pertolonganmu ya Allah, saya bisa melaksanakan ibadah ini ya Allah. Kembalikan. Ini yang dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an. Beliau mengatakan apa? Wala yuftahu illa liman khala 'anid da'awi wal hawasat. Walaupun engkau itu benar sebenar-benarnya, kalau kamu masih merasa dan mengaku, itu sama dengan kamu belum dibuka hatinya oleh Allah. Kalau sudah belum dibuka oleh Allah, mungkin dalam sisi ini dia dapat pahala, mungkin dalam sisi ini dia dapat bersungguh-sungguh kepada Allah, bisa betul-betul melaksanakan, tapi dia tidak akan sadar ada satu perangkap yang lain. Ada suatu jebakan lain yang disiapkan oleh Allah, yang mana jebakan-jebakan itu sendiri akan menghapus semua ibadah dan perjuangannya ini. Dzalika bi annahum karihu bima anzalallah fa ahbata a'malahum. Hapus. Hati-hati. Ini akibat daripada merasa dan mengaku memang kayaknya itu nggak ada berkaitan. Ada. Saya berjuang di sini kok begitu susah ini. Kok rewel banget sih orang sini? Ya. Tapi nggak sadar kesuksesan yang di sana dia tuntut. Saya waktu di sana kemarin tahun yang lalu tidak repot seperti ini. Sombong akan timbul. Ini yang akan mengakibatkan gini, kadang-kadang nggak terasa. Ya, ini permasalahannya. Jadi apa? Tauhidul fi'li lillah. Kembalikan. Semua itu berkat rahmat pertolongan Allah. Yang nomor 3 apa? Tauhidul milki lillah. Menyatukan kita ini bahwa kita milik Allah. Yang kata-kata milik, kita nggak punya kemampuan apapun. Jangan melihat sana kemari. Kenapa kamu sembahyang? Ya nggak apa-apa. Takut neraka? Bukan urusan gua. Ingin surga? Nggak ikut punya. Kenapa kamu sembahyang? Ya udahlah. Emang diperintah Allah begini, ya udah mau apa? Selesai. Wong saya milik Allah kok. Kita sudah jadi milik Allah. Ya, jangan sampai macam-macam. Saya mau tanya, mau bapak-bapak, ibu-ibu ini beli barang pecah belah yang sudah retak? Mau? Ya mau kan? Loh, kita ini dibeli oleh Allah, itu udah dibeli. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum. Coba, sudah dibeli oleh Allah. Ini yang nomor 2. Yang nomor 3. Yang nomor 4 apa?
Tauhidul wujud lillah, menyatukan apapun ini apa? Memang tidak ada lain yang disaksikan di dalam hati hanya Allah, agar kita ini betul-betul khusyuk. Susah apa enggak yang terakhir ini? Kan? Susah. Kenapa? Sulitnya kenapa? Hah? Hah? Loh, sulit untuk khusyuknya. Ya. Coba sekarang begini. Ya, ini kadang-kadang ada suatu perdebatan lama. Kenapa sih kok pakai usolli apa? Kan begitu kan ya? Niat itu kan di dalam hati. Kan begitu? Ini bid'ah. Siapa yang nggak tahu? Ya, kita udah tahu kok. Kalau niat itu di dalam hati, muqtarinan bil fi'il, bersamaan dengan apa yang akan dikerjakannya Allah, kan begitu kan? Tapi usolli itu bukan maksudnya niat, itu bukan. Ya, usolli itu untuk menyiapkan diri kita, pribadi kita, hati kita, untuk menghadap kepada Allah. Ya, karena kita ini mengerjakan ini, itu banyak yang mengganggu. Baru kita wuguful qalb, berhenti hati ini, menyetop hati ini dari segala macam selain Allah dengan mengatakan, ya Allah, pada saat ini ya Allah, saya mau menghadap kepadamu ya Allah. Ya, saya mau ini ya Allah. Saya mau itu kepadamu ya Allah. Jadi untuk menyiapkan hati. Ya, usolli itu untuk menyiapkan hati. Ya, habis begitu apa? Jangan bersih zahir, suci zahir saja. Yang kita pelajari, yang kita haruskan. Kita tuh zahiran wa batinan ingin menghadap kepada Allah. Tapi pernahkah kita sebelum sembahyang itu bertobat kepada Allah? Pernah apa tidak? Hah? Pernah sebelum usolli, sebelum Allahu Akbar, kita dia menundukkan diri, menyatukan hati kepada Allah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Habis begitu kita baru, ya Allah, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal ghafurur rahim, astagfirullah, bersihkan. Hah? Sesudah kita ini menyatukan hati dan pikiran dan membersihkan hati, baru kita itu menghadap kepada Allah. Ya Allah, aku datang ke haribaanmu ya Allah. Aku sowan ke kamu ya Allah. Aku ingin ini ke hadapanmu ya Allah. Selamatkan saya ya Allah. Satukan hati saya ya Allah. Baru setan disebut qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Itu nanti dulu, penyakitnya di sini kok setan terus. Hah? Nah, kalau sudah kamu tuh sudah bersih, sudah betul-betul merasa menghadap kepada Allah, di dalam niat sembahyang itu bukan sudah memaksakan diri dalam pikiran, bukan, ke hati. Dari hati timbul ke permukaanmu mulut. Kita selama ini enggak memaksakan diri. Saya mau sembahyang, usolli Allah, dipaksa hatinya untuk menerjemahkan apa yang diniatkan di lisan, yang dilafalkan di lisan. Ini yang susah. Tapi coba mulai dalam hati, saya ya Allah, saya menghadap kepadamu ya Allah, saya mau ini ya Allah, saya mau sowan ya Allah, mau sembahyang zuhur ya Allah, yang telah engkau perintahkan Allah. Loh, Allahnya ini kenapa? Dorongan di dalam inilah. Ini yang dikatakan oleh para ulama thariqah apa? Awalul ma'rifah al-fikrah wal ibrah. Ya, awal daripada makrifat kepada Allah itu apa? Berfikir. Habis berfikir apa? Kena menghadapi satu kehidupan wal ibrah. Mengambil satu contoh, mengambil satu pelajaran, mengambil satu tauladan, dipikirkan ke Allah. Ya, itu awal daripada makrifat.
Jadi dari dalam, jangan dipaksakan keluar. Dipaksakan keluar susah. Allah usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbil qiblatin ta'ala. Allah diterjemahkan dalam hatinya. Saya niat sembahyang zuhur 4 rakaat madhab kiblat hali ada karena Allahu Akbar. Susah. Begitu sudah bar, ya bar. Buyar. Kena keterpaksaan. Betul apa tidak? Ya, coba kalau kita diem merasa menghadap kepada Allah, enggak menyebut nama Allah di hatinya, yang mulai menata diri kepada Allah, dengan tak sadar keluar mulutnya Allah. Loh, ini lain ini. Oke, you understand? Ya, begitu ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Didorong oleh Maliki Yaumiddin. Sudah benar? Sungguh-sungguh? Ya, orang sungguh itu nggak repot kok. Apa orang sungguh itu? Yang diminta hanya satu. Ihdinas siratal mustaqim. Mohon petunjuk saya ya Allah. Bukan minta ilmu. Bukan minta ilmu itu nggak baik. Kata-kata petunjuk itu apa? Harus diartikan yang sebenarnya. Ya, minta bimbingan, minta tuntunan sama Allah. Yang dibimbing, yang dituntunkan oleh Allah kepada kita itu apa? Sesuatu yang memang semestinya, yang seharusnya, yang harus kita atasi. Buat apa ilmu yang belum kita pakai, kita pelajari? Mau belajar zakat, mau belajar haji, tapi kenyataannya belum kewajiban haji. Buat apa? Apa enggak baik ya? Enggak masalah baik, enggak baik. Yang jadi masalah ini membuang umur, enggak kepake kok. Emangnya enggak ada sesuatu yang lebih penting daripada itu untuk umurnya? Apalagi untuk penyelamatan hatinya. Yang kemarin kayak begini kehidupan ini, pergaulan ini. Bukan ilmu yang salah. Meletakkan diri ini loh. Diletakkan di mana ilmu ini? Ini yang dimaksudkan hidayah, ihdinas siratal mustaqim. Ya. Kalau sudah alim, sudah pandai, cukup ilmunya, sudah bisa membaca kitab, sudah bisa ini dan itu, apa cukup maunya sendiri? Tidak. Kita harus jadi orang yang ngikut. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ya, sebaik-baiknya kurun abad itu abad Rasulullah. Abad Rasulullah itu punya sahabat. Sahabat itu berarti orang yang ikut. Orang yang apa? Orang yang berguru kepada Rasulullah. Sesudah sahabat itu siapa? Tabi'in wa tabi'it tabi'in. Orang yang ikut. Mereka gak kelihatan ilmunya, gak kelihatan macem-macemnya. Tapi yang nampak yang utama sebagai ikutan, sebagai sari tauladan adalah apa? Akhlakul karimahnya. Daya tarik simpatik dulu dong, bukan pinternya. Orang ikut tuh bukan pinter. Ya begitu Pak. Ini kadang-kadang ini sekarang ini ilmu sudah menjadikan suatu wabah. Sekarang ini. Orang hanya senang ilmu sekarang ini. Tapi tidak pernah dia itu menjadikan ilmu itu ilmu. Apalagi ilmu dijadikan sebagai hidayat. Tidak, hanya merupakan pengetahuan saja. Apa susahnya orang tahu? Yang susah itu bukan tahu, ngikut. Ya. Terus gimana? Siratal ladzina an'amta alaihim. Jadi inilah, jadi kita ini selama ini sebetulnya itu ngikut, sebetulnya itu ngikut, jangan sok-lah. Kalau ingin mendapatkan rahasia dan nur daripada Allah, ngikut ya. Jadi ini semua salah satu yang saya kasih tahu tentang apa? Jalan-jalan apa? Mengikut Rasulullah. Belum selesai nih, ikhlas belum. Ya nanti insya Allah ya. Semoga diberi panjang umur, diberi lapang hati, dan diberi apa? Diberi sihah wal afiyah, diberi kemauan yang kuat untuk mendapatkan taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin ya. Nanti apa? Makin kita jabarkan ya. Karena ikhlas itu
sesuatu yang di dalam hati. Dan tidak boleh kita menghukum seseorang itu ikhlas dan tidak ikhlas. Ya, nanti baru kita kupas apa tanda-tandanya orang ikhlas itu. Dan apa sikap dan pribadi orang yang tidak ikhlas kepada Allah itu apa. Dan bagaimana. Itu nanti harus kita kaji. Ini masalah ikhlas. Mau saya dudukkan insya Allah semampu-mampu saya. Sebisa-bisa saya. Karena saya itu sedih. Sekarang itu betul-betul sedih. Ini cuma gak cukup waktu. Ya. Saya tuh mau mendudukkan. Kita ini mau ikut siapa? Dan bagaimana kita ini mau mengikutkan diri kita ini bagaimana? Kepada siapa? Ya. Karena semua dipolitikin, semua dipolitisir begini. Betul apa tidak? Susah. Apalagi orang bodohnya, orang alimnya pun sudah main politik terlalu ke dalam begini. Bingung saya ini. Gitu kan? Jadi cobalah. Jangan terlalu masuk deh. Tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh panutan. Betul apa tidak itu? Jangan terlalu masuk. Bukan mereka itu salah. Enggak, saya enggak ngomong mereka itu salah. Bener, enggak ada orang alim itu salah. Tapi ngapain sih? Apa perlunya alim kalau bingungin? Hah? Ilmu itu perlunya untuk mantep dan yakin. Tapi kalau bikin makin ragu, makin bingung buat apa? Ya, jangan terlalu masuk deh. Nanti kita bicarakan. Kita ini ikut bagaimana cara kita mengikut ini. Dan bagaimana tanda-tanda orang yang bisa kita ikuti. Bukan yang orang kita ambil ilmunya. Mengambil ilmu itu gampang kok. Kamu yang tekun yang betul-betul 2 tahun sudah alim kok. Ya, kadang-kadang mulai kecil SD-nya umum, SMP-nya umum, SMA-nya umum. Ya, sampai universitasnya pun doktor profesornya tuh umum. Ya, kadang-kadang subhanallah begitu berani hanya belajar ilmu yang seketika, terjemahan dari Sariagung, begitu berani mengupas agama. Subhanallah, hati-hati. Ya, sekarang Pak Sufyan begitu udah tua begini, doktornya udah doktor kimia. Kira-kira sanggup nggak sekarang mengambil doktor tapi dalam ilmu insinyur? Mau? Hah? Nggak mampu. Apalagi ilmu agama ini kompleks. Jangan dianggap trendi-trendian. Ini sudah ya ta'allaq billah. Ini hubungan sama Allah. Bukan ya ta'allaq bil khalq. Kalau sudah menyangkut agama. Jangan suka membawa nama Allah. Jangan suka-suka membawa nama-nama kebenaran mutlak. Apalagi demi agama Allah. Enggak semudah itu. Ya, nanti kita kupas tentang keikhlasan kepemimpinan ini juga. Ini semua apa? Saya enggak ada apa-apa. Cuman ada kecemburuan apa? Kecemburuan anak turun kita. Betul apa tidak? Ya, anak turun kita besok ini mau ikut siapa? Kalau sudah tanda-tanda zahir sebagai orang panutan sudah diacak kayak begini ini. Hah? Coba. Ya, ini harus dipikirkan. Ya, dan semua ini tuntunan waktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu duduk masuk malaikat Jibril fi hadisin sahih. Ya, begitu masuk mendidik malaikat Jibril kepada Rasulullah. Mal Islam, mal iman, mal ihsan. Sahabat tidak tahu siapa dia. Bertanya kepada Rasulullah. Tapi begitu dijawab oleh Rasulullah, membenarkan. Betul Rasulullah. Orang tanya kok betul-betulin. Ya, begitu malaikat Jibril sudah pergi, berkata Rasulullah. Tadi itu malaikat Jibril yu'allimuna, mendidik kita. Para ulama diperhatikan bagaimana malaikat Jibril waktu datang kepada Rasulullah. Mulai pakaiannya, mulai duduknya, jalannya, sampai bagaimana mempertemukan lututnya dengan Rasulullah. Ini yang akan dipegang oleh para ulama. Sebagaimana akhlakul ulama. Waktu dia itu diperhitungkan semua. Lah, begitu sudah sesuatu yang menjadi ikutan. Seperti ini sudah diacak-acak seperti ini. Bingung, kita ini bingung sekarang ini. Itu permasalahannya. Ya, jadi insya Allah bagaimana enaknya ini? Saya kira insya Allah sudah cukup apa yang kami sampaikan. Dengan apa yang kami sampaikan,
dengan berkah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan berkah daripada guru-guru kita, dan berkah daripada kedua orang tua kita, dan berkah dari arwahil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Lebih-lebih berkah dan rahasia nur dari keniatan kita dan ikhlas kita dan kesungguhan kita di dalam hadir ini majelis. Semoga kita seanak 7 turun hatta ila yaumil qiyamah senantiasa dianugerahi rahmah oleh Allah, senantiasa diberi maghfirah pengampunan oleh Allah, mendapatkan barakah, mendapatkan karamah, kemuliaan di sisi Allah, di dalam kita beribadah, di dalam kita berzikir, di dalam kita berjuang kepada Allah. Semoga kita makin istiqamah, makin tumakninah, merasa manis, merasa indahnya beribadah, berzikir kepada Allah, meraih suatu ma'rifah, meraih suatu mahabbah, sampai taqarrub di sisi Allah di dalam menghadapi hidup dan di dalam menghadapi kehidupan ini. Semoga kita senantiasa diberi selamat, diberi aman dari segala macam musibah, dari segala macam malapetaka, dari segala macam kerusakan, dari segala macam kezaliman, dari segala macam fitnah zahiran wa batinan di dalam kita, untuk memenuhi kewajiban, untuk memenuhi amanah kita. Semoga dilapangkan rezeki kita oleh Allah, dilancarkan, dimudahkan segala urusan rezeki kita oleh Allah, dan terlaksana kebutuhan kita, hajat kita, hajat dunyawiyah wal ukhrawiyah oleh Allah. Dan semoga kita oleh Allah diberi ridha dengan membawa husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah, dengan meraih syafaah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kelak kita di dalam meninggal akan diberi husnul khatimah. Di alam kubur kita akan dijemput oleh wali-wali Allah, oleh hamba-hamba Allah yang saleh, oleh kedua orang tua kita, dan kita akan diajaknya untuk bertemu dengan Rasulullah. Dan di situ Rasulullah akan menerima kita semua dengan syafaahnya, dengan syafaahnya, dengan syafaahnya. Dan Rasulullah akan mau membawa kita, membimbing kita ke hadirat Allah di dalam surga Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna ya Allah lanakunul khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun, qurrata a'yun, qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab wafri 'alaina sabra wa tawaffana muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar wa amidna an-nazar liwajhikal karim ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.